Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman, Bapak Ibu yang terhormat. Bertemu kembali di After Market Close Analysis untuk penutupan hari Jumat tanggal 7 Maret 2025. Jadi kalau hari-hari biasa itu kita after market close-nya sangat singkat ya Bapak Ibu, karena sambil menunggu buka puasa. Dan sekarang nih ada waktulah kita kena penutupan hari Jumat kita lakukan di pas lagi santai saya di hari Sabtu. Jadi kita kebetulan hari Jumat kemarin ada alertnya dua ya. Kita masuk saja ke trading snapshotnya. Hari ini ada trading snapshotnya. ISG ditutup positif ya 0,27. Tapi saya melihat sudah ada supply yang masuk ya. Dan mulai volumenya mulai berkurang juga. Jadi perlu berhati-hati. Kalau kita lihat ISG memang positif 27. Tapi net sell-nya 600, besar nih Bapak Ibu net sell-nya 639. Kalau kita lihat di mana? BBRI besarnya ya 400. Lalu net buy-nya ada di BBCA. Jadi memang perbankan ini menjadi sangat krusial. Jadi kalau memang mau bergerak asingnya tentu dia akan masuk ke kalau nggak BBCA, BBRI, begitu juga kalau keluar. Jadi memang menjadi proxy lah perbankan ini melihat pergerakan indeks. Oke, teknologi, basic material dan energi jadi pendorongnya. Itu dia Bapak Ibu untuk trading snapshot hari ini positif 0,27 nanti akan berkorelasi dengan rotasi bintang ya, rotasi saham. Ada alertnya, Inco dan NCKL ya Bapak Ibu. Jadi sepertinya ada hubungannya dengan nikel. Tapi kalau menurut saya sih mereka ini sudah bottoming, sudah saatnya. Nanti kita lihat apakah sudah ada change karakter. Kita bahas dengan walaupun tidak wake off besok ya. Nanti kita akan bahas ini ya. Nanti pilih salah satu, kita akan bahas detail. Nanti sisanya akan bahas singkat. Kalau di hari biasa, waktunya sempit ya, karena ada taraweh juga, kita bahasnya singkat semua. Nah, hari ini coba Bapak Ibu bisa pelajari lagi step by step-nya nanti. Alert bot ini terkirim melalui Telegram bot. Dia Bapak Ibu, Del Quan bot menggunakan aplikasi Telegram. Di belakangnya backbone-nya adalah machine learning. Jadi karena dia merupakan machine learning, kita jangan percaya 100%. Kita analisa ulang dengan bot chart yang tersedia. Jadi dia terkirim secara sekuensial, ada waktunya. Bisa saja dia keluar jam 10 pagi, tapi jam 3 sore atau jam setengah 4, dia supply-nya masuk dan diguyur hingga dia tidak valid. Ya, jadi tetap harus kita analisa. Nah, silakan join akses Telegram botnya Bapak Ibu, ada trialnya di situ. Bapak Ibu juga nanti bisa lakukan hal yang serupa, jadi practice make perfect ya. Telegram channelnya juga ada, silakan join. Sosial medianya silakan di follow, insya Allah nanti akan saya follow back. Saya bacakan disclaimer-nya dulu. Video ini saya buat tujuannya untuk edukasi. Saya sharing pengalaman saya 19 tahun di pasar saham Indonesia ya. Bapak Ibu suka duka, nyungsep, udah kadung masuk. Ya udahlah, di dalam akhirnya saya bertahan sampai sekarang, alhamdulillah. Tidak boleh request analisa saham apapun karena saya tidak menyediakan jasa analisa saham. Nanti saya akan sharing bagaimana cara untuk melakukan analisa saham menggunakan Telegram bot ini. Jadi Bapak Ibu silakan akses Telegram botnya. Nanti practice make perfect ya, sambil saya ketikkan perintahnya. Bapak Ibu ketikkan juga sambil dengarkan. Lalu nanti kita akan melakukan analisanya dengan pendekatan volume price analysis ya. Kita akan pakai pendekatan namanya volume price analysis. Jadi simple ya sebenarnya analisis ya. Salah tulisannya. Nanti kita frameworknya adalah Wyckoff. Kebetulan saya sudah 14 tahun pakai Wyckoff dari 19 tahun saya di pasar saham Indonesia. Ya, namun begitu Bapak Ibu jangan percaya analisa saya 100% karena mungkin pengalaman kita berbeda, style kita tidak 100% sama, capital kita berbeda, ada namanya maximum pain level, MPL. MPL ini maksudnya adalah kejadian-kejadian di pasar saham yang dialami hingga membentuk psikologi trading dan pengalaman yang berbeda ya Bapak Ibu. Maximum pain level, pain itu penderitaannya, kita mungkin sudah mengalami market yang jatuh 30%, 40%, ya seperti itu. Nah, ini mungkin kita ada berbeda, jadi Bapak Ibu jadikan saja sebagai second opinion. Apapun yang saya sampaikan, jangan dipercaya 100%, jadikan sebagai second opinion. Bapak Ibu wajib punya namanya first opinion. First opinion. Dari mana dapatnya? Dari lakukan analisa sendiri. Prinsipnya jangan percaya dengan analisa siapapun ya.
Siapapun, jangan percaya. Jadikan mereka sebagai second opinion untuk belajar, boleh gunakan analisa siapapun. Saya juga dulu begitu, belajar cara dari banyak orang. Jadi tidak perlu kita reinventing new wheel, tidak perlu mencari metode baru. Pakai yang sudah ada, tinggal dilatih. Practice make perfect. Jadi disclaimer-nya on, trade at your own risk. Trade at your own risk, risiko ditanggung masing-masing. Sekali lagi, kalau Bapak Ibu trading, wajib punya trading plan dan money management. Dalam trading as a business, filosofi nomor 1 adalah tidak boleh nyangkut ya. Jadi itu penting. Jadi Bapak Ibu kalau mau akses Telegram botnya ada di linknya ada di deskripsi video atau scan QR pakai Google Lens bisa scan QR kode ini nanti akan sambung ke sana. Bapak Ibu join aja Telegram botnya ada trialnya untuk berlatih. Oke, untuk weekly stock analysis ya. Jadi alhamdulillah mulai dari Senin sampai Kamis kemarin kita ada banyak alert. Saya ambil 10 mulai dari ADMR sampai Saratoga. Bapak Ibu silakan pilih link untuk weekly stock analysis yang ada di deskripsi video. Nanti Bapak Ibu silakan pilih anonymous pool ya. Jadi nanti kita akan pilih dari 10 ini kita pilih 5. Kita anggap itu adalah saham-saham terbaik pilihan Bapak Ibu dan kita akan analisa saham-saham yang alert dari Senin sampai Kamis ini dengan data update hari Jumat dan melakukan pendekatan wake off. Jadi mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa ya, linknya ada di deskripsi video. Nah, satu lagi nih Bapak Ibu ya, saya menghimbau berwaspada. Mulai ada penipuan, jadi hanya join Telegram bot yang ada di deskripsi video. Saya tidak menghubungi pakai WhatsApp ya. Tidak ada DL1 botnya di WhatsApp karena ini menggunakan API Telegram. Lalu kalau Bapak Ibu ketik perintah dan jawabannya itu seperti dari manusia, itu bohong itu. Harusnya jawabnya bot ya kalau DL1 bot ya. Jadi sekali lagi berhati-hati terhadap penipuan ya. Tidak ada WhatsApp. Saya tidak kenal yang namanya Soekarno Hadi ya. Tidak ada. Jadi tidak ada tim, saya tidak ada tim, tidak ada apa-apa saya. Jadi itu saya Bapak Ibu ya. Jangan sampai tertipu. Mari kita pindah ke Telegram bot untuk melakukan analisa. Baik Bapak Ibu, kita sudah masuk ke dalam Telegram botnya. Saya menggunakan Telegram desktop. Jadi Telegram bot ini bisa diakses dari handphone, website, juga Telegram desktopnya. Jadi bagi Bapak Ibu yang pertama kali menggunakan Telegram bot ini, Bapak Ibu ketik perintahnya help ya, di sini /help gitu untuk melihat apa saja perintah yang tersedia. Jadi di sini ada perintahnya bertambah, berkurang ya tergantung riset saya. Nanti kita akan coba melakukan perintah-perintah ini. Jadi ada jenis perintah volume price analysis dengan ketik /PPA dan sebagainya. Dan di sini juga ada untuk screening saham ya. Kita akan mencari saham-saham yang sudah grid atau mencari saham-saham ledakan volume atau saham-saham under value, saham-saham yang sudah ekstrim atau mencari foreign flow, juga hajar kanan, hajar kiri. Juga ada di sini ya Bapak Ibu. Untuk chart monthly weekly juga ada. Rotasi saham kita 11 sektor juga ada. Nah, kalau Bapak Ibu sudah melihat, oh ini perintah yang ada, supaya jangan salah dengan perintah robot lain. Beberapa orang salah perintah, mengetikkan perintah robot lain di bot DL1 bot, jadi tidak jalan. Nah, jangan lupa juga untuk ketik tutorial. Supaya apa? Perintah yang tadi Bapak Ibu pelajari, yang melakukan tadi, pelajari dulu tutorialnya. Misalnya foreign flow, atau misalnya DL1 VPA, atau rotasi saham. Ya, atau alertnya, ini apa itu dimaksud dengan alert dari Telegram botnya menggunakan DL1, ya, deep learning. Bapak Ibu bisa, ini kebetulan saya pakai Python ya, jadi juga bisa di sana. Untuk membuat trading plan, saya bilang wajib punya trading plan. Bapak Ibu bisa tonton itu, tutorialnya ada banyak. Ya macam-macam lah di sini. Jangan lupa untuk nonton, nanti Bapak Ibu tidak paham. Ada trialnya kan, jadi Bapak Ibu bisa sambil gunakan, bisa pelajari. Ini ada ilmu, misalnya Bapak Ibu pengen belajar volume price analysis, ada ilmunya di sini. Oke, semuanya tonton, karena semuanya ilmu itu Bapak Ibu. Sekarang kita mulai saja untuk melakukan analisa. Langkah pertama, Bapak Ibu bisa sambil saya ketikkan nanti, Bapak Ibu juga ketikkan perintah. Tidak bisa sambil cuma ditonton. Itu seperti orang belajar berenang. Kalau Bapak Ibu belajar berenang, nonton di YouTube, cara berenang seperti ini. Lalu Bapak Ibu tidak pernah praktekkan kolam berenang, itu dijamin tidak akan bisa. Tidak akan nangkap maksudnya apa ya. Jadi harus sambil dilakukan. Ya ada trialnya kan, free juga trialnya itu. Oke. Sekarang kita mulai saja apa langkah pertama yang harus kita lakukan kalau ada alert dari robot. Ya, kalau after market close lah ya, kalau setelah end of day. Langkah pertama kita cek alertnya. Oke. Jadi di sini untuk tanggal 3, 5, 6, 7 lumayan banyak minggu ini.
Minggu lalu untuk tanggal 7 hari Jumat kita ada Inco dan NCKL. Nanti kita akan bahas saham-sahamnya. Setelah itu kita cek Rekom. Nah, Rekom ini dia menggunakan end of day data. Jadi berbeda dengan alert robot. Alert robot itu kan big data. Jadi dia bisa keluar jam 10. Kalau ini kita Bapak Ibu lihat sequential di jam 10. Dia bisa supply-nya masuk dan jam 3 sore misalnya, itu supply-nya masuk, dia bisa berubah nih. Tapi kalau Rekom dia pakai end of day. Sekali dia keluar, udah kita bisa berpegang. Nah, misalnya di sini ya beberapa screening, tanggalnya sudah tanggal 7 bulan Maret. Kita lihat untuk volume price analysis, kita punya gudang garam. Gudang garam ini end of bearish. Dia ini sepertinya mau bottoming. Inco ada alert, LSP sepertinya kemarin ada alert, NCKL juga ada alert, MYOR dan TKIM. Ini kalau bullish sign dia artinya demand-nya masuk. Jadi alert kita ada ya, Inco dengan NCKL, Harum dan Inco ada di sini, lagi-lagi Inco, Sido, sell ya, kemarin pada laporan keuangannya katanya bagus itu. MBMA, ini sudah saatnya masuk, jangan sampai ketinggalan ya Bapak Ibu, mudah-mudahan risknya kecil ya. Saya tidak mengatakan dia profit, tapi ini mudah-mudahan kalau bottoming risknya kecil karena sejak IPO dia belum pernah ada wake off besarnya. Oke, sabar saja, kuncinya di sabar. Seperti dulu saya beli BBRI Bank Syariah Indonesia di harga 300-an gitu. Dia jadi turun dulu sejak IPO. Di wake off dijelaskan itu di dalam workshop. Pada kan price action untuk dari buku Steve Nissen ada AMRT ya, itu bagus. BB ini bearish, ini baru disebut. Dia bearish ya. MTech bearish ya. MAPI, Mika, NCKL dia ada di sini. Lalu Rocket Jet, Auto, ini sinyal buy semua. Inco dan NCKL ada bagus ya. Goto, NCKL bagus. Golden Cross, Tins sudah ada sinyal bagus. Harum juga, TKIM sama INTP. Lalu Aperdoncan, Goto di dalam senyap ini jangan sampai ketinggalan ya Bapak Ibu. Dari 50 naik 80, nanti naik 100 kita senyap aja dia naiknya. Inco dan NCKL dia break. Mungkin ini saya nggak tahu apakah the best time for buying. Cuman dari pengalaman saya kalau ada kejadian IHSG-nya super extreme fear seperti kemarin, apalagi weekly-nya juga extreme fear, itu biasanya fase akumulasi tidak panjang itu. Tapi kita lihatlah nanti ya. Mudah-mudahan bisa profit ya masuk Inco. Kayaknya satu sektor ya mereka ya. Trimegas sama Vale ini sama ya. Jadi kalau bisa kalau beli nanti kita lihat korelasinya lah. Sudah bisa diakses chart korelasi. Oke, sekarang setelah itu ya kita sudah lihat ya Inco dan ini bagus. Kita lihat SCRV Boom. Kita melihat saham-saham ledakan volume. Jadi ledakan volume ini adalah screening saham favorit saya. Prinsipnya kalau volume price analysis atau Wyckoff, kalau ada volume meledak itu pasti ada sesuatu. Pasti ada sesuatu. Volume itu tidak bohong. Nanti Bapak Ibu kalau ada rezeki ikut aja workshop volume price analysis. SCRV Boom. Ada Inco, ya Vico ya. Jadi nanti karena Inco ini ledakan volume, kita akan bahas Inco secara detail. Detail ya, maksudnya chartnya cukup banyak. Nanti kita NCKL karena sama, kita singkat saya karena supaya tidak bosan. Nanti Bapak Ibu lakukan hal yang sama kalau memilih ini ke NCKL ya. Oke, sekarang kita cek setelah itu, screening apa lagi? SCR Extreme. Ini mencari saham-saham yang ekstrim. Kemarin saya dapat banyak nih yang bagus-bagus ya. Adaro, BBRI, macam-macam lah ya. Banyak yang saya masuk berdasarkan dia ekstrim. Sekarang yang ada ya tidak terlalu kita kenal. Saya kalau nggak terlalu kenal nggak terlalu oke nih Bapak Ibu. Kita lihat SCR Panic. Ini adalah saham-saham di rotasi saham yang habis panik terlebih dahulu. Ada nggak di sini ya? Ini mungkin banyak yang habis panik terlebih dahulu. Goto mungkin. Goto balik ke panik dia. Dulu dia di ini MBMA ya mana nikel Inco nggak ada ya. Jadi silahkan dicek sendiri satu-satu saham ini mana yang habis panik terlebih dahulu. Kita cek dengan SCR Hope. Ini saham-saham yang berada di Hope. Ada MR Inco ternyata di Hope ya Bapak Ibu, dia sudah masuk ke Hope. SMA juga. Hope ini mudah-mudahan dia nanti bergerak ke grid ya. Nanti kita bahas ya Inco. Kita cek dengan SCR top SCR pullback. Ini saham-saham yang pullback nggak ada ya Bapak Ibu. Dia ini saham pullback ini dia lagi naik baru udah turun. Pas turun ini dia pullback, disitulah kita tunggu. SCR
top foreign flow. Nah, nanti kita kalau top foreign flow, jangan hanya lihat foreign flow saja, kita harus lihat dengan hajar kanan hajar kiri ya. Jadi kita tahu BBCA yang paling banyak net buy, BBRI yang paling banyak net sell. Kita ceklah SCR top FF. Nah, ini kita bandingkan. Yang kalau dia asingnya net buy dan asingnya hajar kanan berarti demand-nya kuat itu. Kita lihat BBCA. Mana? Salah. Perintahnya ada SCR top kaki untuk melihat hajar kanan hajar kiri. Kita lihat cuan yang paling banyak dihajar kanan, Bank Mandiri paling banyak hajar kanan ya, dua besar. BBRI ternyata banyak hajar kiri dan net sell. Yang berarti dia makanya BBRI ini terpaksa main cepat karena memang alertnya belum ada, jadi belum aman dia kalau menurut saya. Asingnya banyak jualan di BBRI masih, baru kita lihat Adaro, dia MTech Era juga banyak hajar kiri, profit taking mungkin ya. Sekarang kita apa lagi? Itu saja dulu ya Bapak Ibu, nanti kita SCR Uval. Nah, ini untuk mencari saham-saham yang under value ya Bapak Ibu. Nah, di sini ada LSIP Adaro ya, masih tinggi mereka ini, under value ya. Oke. Next to know saja, saya tidak menggunakan ini. Oke, mari kita mulai pembahasan aftermarket close. Pembahasannya dimulai dengan composite dulu. Langkah pertama adalah kita cek dengan Speedo composite. Kenapa perlu bahas composite? Karena composite itu adalah psikologi dari market. Dia adalah, walaupun saham kita sekarang saham kita tidak berkorelasi atau bobotnya rendah ya, atau betanya kecil, tapi secara psikologis kalau IHSG-nya jatuh merah, saham kita nggak ada salah apa-apa juga ikut karena psikologisnya di situ. Composite, kita lihat Speedo composite netral ya. Jadi artinya ini dibaca sebagai posisi supply and demand sama kuat. Kita cek dengan Star Channel. Oh ya, lupa ya. Weekly-nya sudah bisa karena ini hari Jumat. Penutupan hari Jumat. Secara relatif terhadap penguatan komposit 0,2 tadi, kita lihat Tekno ini menguat nih Bapak Ibu. Dalam senyap dia menguat. Ada sesuatu pasti ya. Nanti bisa cek. Lalu ini tanggalnya sudah benar. Baru panik, energi juga panik. Properti ada pembelokan nih, mulai ada penguatan. Basic melemah, non-cycle. Relatif terhadap komposit menguat ya. Jadi harus ada kalimat relatifnya. Karena kompositnya juga bergerak 0,2. Lalu tadi lupa saya Speedo composite. Ini untuk weekly. Oke, weekly-nya sudah dari ekstrim sudah naik ke fear. Ya, sekarang daily-nya dulu bergerak. Artinya secara weekly di hari Jumat ini memang supply-nya masih lebih besar daripada demand-nya. Suasananya masih fear supply-nya. Tapi daily sudah duluan jalan masuk ke netral. Mudah-mudahan daily-nya masuk ke grid, dan weekly-nya masuk ke netral, menyusul. Oke, kita mulai dengan VPA Weekly Composite. Oke, berikut ini chart volume price untuk composite. Volumenya di bawah rata-rata, spread-nya di atas rata-rata. Jadi kalau kita lihat pun spread-nya di atas rata, ini masih inside bar. Apa ya nama perintahnya ya? Bapak Ibu kita lihat dia masih di dalam mother candle inilah. Ini masih inside bar ya namanya. Lupa saya kalau ini. Susah juga menghafal banyak nama candle, tapi dia masih inside. Kita kalau mau melihat nanti apakah sudah terjadi perubahan, dia harus close di atas body ini. Nanti di daily-nya tetap di ininya mulai ada divergen ya. Saat sahamnya turun, dia mulai naik ini. Volumenya masih di bawah rata-rata, artinya ini no decision. Kalaupun decisionnya di daily. Di daily kita main cepat, Bapak Ibu. Jadi kalau memang bisa profit taking. Nanti kita baca dulu kompositnya. Jadi di weekly-nya seperti itu. Dia masih inside ya dalam mother cell candle. Dia inside di dalam. Kita lihat dengan VBP dulu. VBP weekly composite. Biasa kalau bahas composite, weekly-nya dulu diselesaikan. Oke, kalau dari ini kita nggak lihat di bawah ada, di atas ada demand di sini. Jadi kalaupun dia naik setinggi-tingginya di sini, orang yang nyangkut di atas 6.800 akan keluar mungkin ya. Oke, di sini banyak yang nyangkut ini Bapak Ibu sekarang. Oke, kita lihat di daily VPA composite.
Sambil saya ketikkan, Bapak Ibu ketikkan juga. Oh, sayang sekali ya Bapak Ibu. Ya, ini tampaknya volumenya besar, spreadnya kecil, anomali ya. Oke, ini berarti supply-nya masuk. Oke, day move indicate strength. Iya, candlenya masih tetap putih, masih tetap hijau, maaf. Masih tetap hijau 0,2, tetapi supply mulai masuk. Kita lihat di sini. Nah, nanti kita lihat di atasnya ada supply. Oke, selama ini sepanjang ini perjalanannya masih pattern down. Ini adalah high, ini adalah low, ini adalah low terhadap high, ini adalah lower low, low terhadap high, ini adalah lower low, ini low terhadap high, ini adalah lower low, low terhadap high, ini adalah lower low. Tidak terbantahkan downtrend. Nah, ini sepertinya kita kalau punya bisa profit takingnya Bapak Ibu, kalau lihat candle terakhir, ya karena lihat spreadnya kecil, tapi volumenya besar. Nah, ini ditenggarai mulai adanya profit taking candle terakhir kalau dari volume price analysis. Bapak Ibu bisa belajar namanya volume price analysis. Kalau volume besar harusnya effort besar ya, riset besar ya Bapak Ibu, tapi ini kan effortnya besar, risetnya tidak. Jadi kita bisa katakan ini disharmoni atau anomali ya. Jadi enak kalau volume price analysis itu gampang tuh. Lihat price, lihat volume, kita tahu terjadi sesuatu. Oke. Jadi kalaupun nanti kita harus lihat nanti supply-nya di mana. Nanti kalau dia low high, kalau dia mau bentuk tren baru, dia akan turun dulu. Jadi kalau IHSG minggu depan dia turun, mudah-mudahan dia membentuk high low dan dia tidak close di bawah 62. Dia naik ke atas, maka kita punya low, high, high low, higher high. Itu yang kita tunggu pattern-nya. Kalau itu sudah terbentuk, baru mantap ya. Jadi paling enggak sekarang ini masih berjalan, main aman dulu. Kalau profit taking, nanti kalau udah dapat cash, nanti buyback lagi di bawah ini, mudah-mudahan. Kita lihat demand supply dimension pakai perintah VBP composite. Ya, dia ini ada supply nih. Ini yang menahan ya Bapak Ibu. Jadi ini supply and demand ya Bapak Ibu, ini ada panjang ya. Kalau ditarik dia berada di sini ya. Di sini ada supply dan ada demand. Sedang bertarung. Dia naik ke atas, orang yang waktu dia di bawah ini nyangkut, begitu ke atas dia nih profit taking. Saya juga termasuk profit taking juga kemarin karena bermainnya cepat ya. Beli seminggu kemudian jual, nanti dia turun, beli lagi di bawah. Sekarang saya sudah punya cash, paling nggak dari yang main cepat ini. Kalau dia turun, maka saya akan buy lagi ya. Mulai dari sinilah. Ya, mulai. Nanti kalau dia turun, kita lihat di sini ada supply and demand. Nanti kalau yang dia tunggu adalah dia harus berhasil. Tapi di atas ini ada supply lagi. Ya, ini lagi. Jadi memang agak banyak, agak lama harusnya di sini kalau mau naik. Kalaupun dia berhasil, ini ada sell mother candle. Ini adalah target kita. IHSG untuk jangka menengah. Dia ada supply di sini. Itu pun kalau berhasil. Karena berita regionalnya kan masih tentang Donald Trump sama suku bunga ya. Oke, jadi melihat kondisi IHSG, yang bisa main cepat, bisa cepat saya dulu. Bisa dapat profit 5%, 6% sekali nge-swing. Makan dulu lah ya Bapak Ibu. Seminggu 5% lumayan juga itu. Oke. Sekarang kita lihat foreign flow with composite. Berikut ini ada chart foreign flow untuk composite. Bapak Ibu bisa lihat asingnya mulai hari Jumat kemarin ada net sell-nya. Ini bisa kita jadikan bahwa bisa jadi kemarin ini cukup besar dia ya. Net sell-nya minus 635 miliar. Tetapi dalam 5 hari termasuk hari Jumat kemarin kita masih ada sisa net buy 161,47 miliar. Nah, 20 hari sampai 100 hari kita masih net sell, bahkan di 100 hari 47 triliun, masih besar untuk dilawan. Masih lama lah ini Bapak Ibu menunggu asing kembali masuk. Jadi kita yang penting bisa profit, jangan nyangkut, main cepat juga boleh ya Bapak Ibu. Menurut saya sih selama profit sudah benar. Jadi profit taking is not a crime. Yang penting profit dulu. Oke, itu dia.
Untuk composite cukup segitu saja. Sekarang kita bahas sahamnya. Kita tadi di ledakan volume ada Inco, kita akan bahas Inco. Nanti NCKL Bapak Ibu kita akan lakukan singkat saja. Langkah pertama, Bapak Ibu ikuti ya, ketik alert Inco. Jadi harus ada nama sahamnya. Inco ini dia tidak fresh. Jadi dia sudah bergerak sebenarnya, tapi mungkin dia turun. Kalau lihat ini kan tanggal bulan 2 tanggal 21 Februari dia ada alert ini. Ya, kita lihat dulu lah nanti ya. Kalau lihat polanya di sini dia nggak ini nih, nggak fresh. Oke, kita cek. Langkah pertama untuk memasang kita mulai dengan Speedo. Speedo Inco. Saya sambil cek juga datanya. Dia berada di zona grid. Ada yang bertanya, Pak, kapan aman sahamnya? Kalau sudah di zona grid, artinya kalau demand sudah lebih besar pada supply, itu aman. Ya, tinggal kita tunggu koreksi-koreksi. Kita lihat weekly-nya karena hari Jumat, Speedo Inco. Tapi weekly-nya masih di fear ya. Jadi kalaupun dia nanti koreksi daily-nya nggak apa-apa karena dia menunggu weekly-nya ini masuk ke netral. Kalau weekly belum aman ini Bapak Ibu. Weekly-nya masih di zona fear, artinya supply-nya masih lebih besar daripada demand. Mudah-mudahan minggu depan bisa masuk ke netral lah Inco. Kita cek dengan Star Inco. Kita lihat rotasi saham Inco. Ya, tanggal sudah benar. Inco, ya Inco memang kalau belinya sejak minggu lalu karena dia sudah minggu lalu dia sudah masuk habis panik terbitlah hope. Dia masuk di segitiga ini ya. Sekarang dia sudah masuk ke zona hope dan dia sudah pindah zona hope. Mudah-mudahan dia bergerak masuk ke grid. Oke. Jadi itu Inco. Kita ngelihat weekly-nya. Star Inco. Mudah-mudahan ada. Nah, kalau Inco berarti ini bermainnya di weekly. Kalau Inco-nya dia mematahkan tren panic Bapak Ibu. Dia masih di zona panic, tapi lihat sudah mengarah ke hope. Mudah-mudahan minggu depan dia tambah lagi 1 bintang, kita bisa sebut sebagai habis panic terbitlah hope untuk Inco time frame weekly. Oke, itu dia ya. Sekarang kita lupa tadi ya. Volatility-nya. Kita lihat tadi Inco sama NCKL ya. Maaf, sebelum kita pindah ke volume price. PVM, Inco, NCKL. Sudah bisa sekarang. Nah, kalau kita lihat, mereka ini nggak jauh-jauh nih Bapak Ibu ya. Jadi, dalam 12 bulan, kalau kita lihat volatilitasnya 5-6 lah ya Bapak Ibu. Juga daily average return-nya juga masih kalah di bawah. Ini bottoming berarti nih. Bottoming di bagian composite. Kita lihat dengan korelasinya, bagaimana korelasi kedua saham ini, Inco, NCKL. Kemarin lagi nggak bisa datanya, sekarang bisa. Jadi Bapak Ibu, ini alasan, kalau Bapak Ibu pilih Inco, jangan beli NCKL. Kalau beli NCKL, jangan beli Inco. Kenapa? Korelasinya tinggi. Jadi antara Inco dan NCKL ini lebih bagus pilih satu. Saya sih cenderung pilih Inco ya. Ya, karena tadi diletakkan volume secara teknikal, tapi secara fundamental Bapak Ibu bisa bandingkan sendiri. Sama saja karena korelasinya tinggi dari pergerakan price-nya. Oke, kita mulai dengan VPA monthly, Inco. Oke, untuk pergerakan monthly, bulanan, Bapak Ibu bisa lihat, jadi Inco ini sebenarnya saham yang nggak bergerak kemana-mana. Dia mainnya main di weekly ini Bapak Ibu, nanti ini akumulasi marking up, distribusi marking down. Ya, sini akumulasi marking up, distribusi marking down ya, begitu terus. Nah, di sini baru ada setelah pandemik, baru harga nikel ini merajalela. Ini adalah marking up, ini adalah distribusi, ini ke bawah ini marking down. Ini akan berhenti di zona demand-nya ya. Untuk bulan Maret dia masih volumenya masih kecil. Nah, kita masih untuk monthly-nya masih panjang perjalanannya ya. Kita lihat VBP monthly Inco. Apakah ada demand zone untuk menahan penurunan? Oh iya, dia mantul di demand zone ya. Tapi ini masih bisa turun-turun lah. Jadi ada demand zone yang menahan dia. Jadi bisa kita katakan Inco ini bottoming. Mudah-mudahan dia sebulan 2 bulan dia naik lagi ke atas, marking up, ya nanti distribusi marking. Karena lihat polanya seperti ini. Oke, kita lihat dengan VPA weekly Inco, kita lihat weekly-nya.
Oke, weekly-nya dia marking down ya. Weekly-nya marking down. Selling climax, auto reaction, nanti kalau ada secondary test, nggak tahu nih apakah sudah secondary test. Yang pasti dalam trading as business, kalau Bapak Ibu trading wajib melihat stop loss. Lihat dulu stop loss-nya, ada nggak? Kalau nggak ada, jangan. Nah, sekarang kita punya kelihatan stop loss-nya. Bottom-nya di 2700, lower down-nya, berarti 2700 kurang 2 tick. Berarti 2680 adalah stop loss. Ya, berlapis 2670, 60 gitu ya. Itu stop loss. Jadi kalau ada stop loss, kita jaga atas, jaga bawah. Kita bermain di sini. Sinyal weekly-nya bagus ya Bapak Ibu. Volume-nya di atas rata-rata, spread-nya wide, close-nya tinggi. Jadi volume price-nya bagus. Trend-nya belum. Jadi masih panjang ya. Volume-nya juga mulai ada peningkatan dia di atas rata-rata. Baguslah ya. Lalu kita cek dengan daily VPA Inco. Alah salah. VPA Inco. Oke. Nah, kalau di daily ya. Kalau di daily ini redistribusi lah gampangnya. Nanti ini dia selling climax auto rally. Ya sudah ya, kalau di daily sudah. Dan ini dia close ya, jadi dia sudah close di atas lower downtrend. Lower downtrend-nya 3090, dia close-nya 3100. Volume-nya meledak, jadi sebenarnya memang sejak dia sideways dia sudah mulai ada akumulasi nih, dan sekarang dia sinyal buy, volumenya besar. Daily forum price analysis keren. Effort to rise bullish sign sinyalnya very high. Nih kalau ada yang bilang, "Pak, ini VPA sinyalnya apa artinya?" Nah, itu sebabnya saya suruh Bapak Ibu tonton tutorial. Ya, tutorial karena dijelaskan di sana. Di sini ada namanya sign of strength, sign VPA sinyal. Dua ini ditonton. Oke, jadi kita lihat sekarang sepertinya sudah selling climax ini fase B. Dia bottoming 1 2 3. Jadi triple bottom ya di sini. Mungkin saja sudah ya, tinggal yang kita tunggu. Ini Bapak Ibu wajib jaga atas. Mungkin ini satu lot ya. Nanti kalau dia turun, di sini kita cari demand zone, dia turun untuk high low, naik ke atas. Jadi dia kadang-kadang turun dulu untuk memberikan kita diskon harga murah. Yang penting stop loss kita kelihatan. Jadi kita jaga atas, jaga bawah, mudah-mudahan dia naik. Targetnya inilah. Jadi ini tarik berapa? Nanti kita lihat 3780 kali ini ya Bapak Ibu, nggak tahu saya tingginya berapa ini. Jadi ini ada sell supply yang turun ke bawah. Ini kalau kena di sini jual 25%, kena di sini jual 25%, kena di sini jual 50%, begitulah ya. Karena mungkin dia mainnya di weekly. Kalau lihat rotasi saham tadi kan dia di weekly tuh. Oke, kita lihat VBP weekly Inco. Kita melihat targetnya ya, kalau weekly-nya targetnya di mana pakai VBP weekly. Bapak Ibu sampai saya ketik Bapak Ibu ini ya. Kalau di weekly targetnya itu ya sama ya, 3800 di sini, ini target sampai atas. Jadi makanya jualnya berlevel lah di 25%, 20%, 50%, nah nanti 100% juga sih. Tapi yang inilah, ini supply zone ini. Ini kan kelihatan semua ya, ini supply zone. Yang beli, yang sekarang berada 3.800 sampai 4.300 mungkin, ini nyangkut semua nih. Dia menjadi supply. Ya, jadi gitu. Jangan dulu bermimpi kita nanti targetnya adalah di sini. Yang dekat dulu yang realistik ya, di situ. Lalu kita lihat, kita tahu 3.800 tadi kalau nggak salah, atau 3.700. Kita cek dengan VBP Inco. Nah, di sini baru kita kelihatan 3.800, ya benar. Jadi 3.700 malah. Kalau ini kena 3.700 jual 25%, kena 4.000 25%, kena 4.400 jual 50%, sisanya lihat profit run. Oke, begitu ya. Kita tahu target jualnya di sini. Kalau di sini ada rejection, dah jual semua lah. Kalau dia tidak berhasil naik ya. Oke. Atau stop loss-nya dinaikkan saja. Sekarang kita lihat dengan wave Inco.
Wave-nya, wah ini keren. Wave-nya sudah mulai terjadi perubahan trennya. Kita lihat, yang kita lihat adalah waves volume. Waves volume merah, hijau, merah, hijau, merah. Hijaunya lebih tinggi. Nah, di sini sudah terjadi perubahan tren. Jadi ini berubah ya, fase ini sama fase ini. Nanti dia membesar, berarti ini terjadi perubahan tren. Jadi jangan sampai ketinggalan inko, karena stop loss kelihatan. Dari waves volume-nya kelihatan. Lalu hari Jumat dia hajar kanan, rupiahnya 9,55 miliar ya. Oke, bagus ini inko. Lalu karena ledakan volume kita pakai SWG inko ya. Karena ada ledakan volume, kita mau lihat. Breakout volume yes ya. Jadi ini dia green, artinya momentumnya kuat, price-nya juga kuat. VWAP 3010. Ya, nanti kalau turun ke 3010 itu titik point buy on weakness-nya ya, 3010. Lalu 3 kali 10 rata-rata 20 hari cukup lumayan volumenya ya, meledak volume. Jadi itu dia informasinya. Dia green juga, trennya juga up sudah membentuk new high. Kita cari dengan DOM Inco. Ini dominansi rasio, artinya kita akan membandingkan lokal sama asing. Kalau kita lihat dominansi rasionya, belum update ya. Belum update. Nanti saya coba ya Bapak Ibu, mudah-mudahan bisa update nih. Belum update, nggak bisa kita cek ya. Kita cek dengan foreign flow, PIF, Inco. Oke, ini dia Bapak Ibu untuk foreign flow chart Inco. Kita lihat asingnya volatilitasnya tinggi sekali. Kita lihat hari Jumat asingnya net buy 12,59 miliar di Inco. Dalam 5 hari ada 15,59 miliar asingnya net buy. Dalam 20 hari tercatat 14,46 miliar net buy. Dalam 60 hari ada 27,89 miliar asingnya net buy. Dan sehari masih tercatat net sell ya. 94,94 miliar. Jadi asingnya mulai masuk juga ini kalau kita lihat di sini mudah-mudahan. Jadi Bapak Ibu kalau dia turun ke S1, S2 ini bisa belilah di sini. Jaga atasnya jangan lupa, takutnya dia terbang. Kita nggak jaga atas nanti FOMO pula. Oke, sekarang kita lihat dengan tren. Jadi Bapak Ibu ikutin saja step by stepnya. Karena masing-masing chart itu punya informasi tersendiri. Kita tidak bisa cuman mencari holy grail ya. Full year 2024 overvalue dia Bapak Ibu. Harga nikel memang jatuh, tertekan. Ini sudah break ya. Jadi mungkin dia akan ke 3020 atau 3010 untuk posisi buy. Buy. Stop loss 2 tick di bawah sini ya, stop loss. Oke. Kita cek dengan PWS Inco. Untuk PWS kita lihat ya di sini sudah ada sinyal buy kemarin. Ini masih bersupply and demand ya, masih belum ya. Jadi targetnya 3.500, ini ada 3.600, itu bisa jadi target. Apalagi kalau dari volume price ya, candle biasa, volumenya sangat tinggi, spreadnya wide, close-nya John, dan sudah akumulasi. Jadi sudah bisa kita untuk masuk di Inco nih Bapak Ibu. Oke, itu saja untuk analisa Inco. Kita lanjut dengan NCKL ya, Trimegah. NCKL kemarin sudah alert, sekarang alert lagi. Kita cek dengan Speedo NCKL. Jadi Bapak Ibu bisa pilih lah, mau NCKL atau Inco dia sama. Kalau di speedometer dia berada di zona grid, artinya demand-nya lebih besar daripada supply. Untuk weekly Bapak Ibu cek sendiri ya. Kita cek dengan Star Inco. Bapak Ibu salah. Star NCKL. Nanti lakukan sendiri, saya supaya waktunya tidak perlu lama-lama. Nah, NCKL untuk daily dia sudah berada di zona grid. Ya, artinya cukup kuat akselerasinya karena memang dalam minggu ini dia alert 2 kali. Inco baru sekali. Silakan cek rotasi saham weekly untuk NCKL. Mungkin dia lebih bagus NCKL ini. Ya, kita lihat VPA NCKL. Wow, dia seperti ada gap. Jadi dia bottoming ya. Ini ada semacam spring ya, stop loss hunter nih. Wah, ini tinggal tunggu pullback. Yang kita tunggu adalah jaga Bapak Ibu sama kayak Inco, jaga atas jaga bawah.
Ini adalah low, ini adalah high. Mudah-mudahan dia turun untuk high low. Saat dia high low kita buy on weakness. Mudah-mudahan dia bottoming karena stop loss kita kelihatan ini. Sinyalnya juga volume tinggi, seperti dasar rata-rata, close-nya upper side. Ya, kita lihat ada gap atau enggak pakai PWS NCKL untuk melihat memastikan gapnya ya. NCKL. Gap ada ya. Jadi NCKL ada gap Bapak Ibu. Di sini tulisannya ada gap dan up ya. Jadi ada gap dia. Dia juga akumulasi juga, bagus juga. Cuman sama. Tinggal pilih aja Bapak Ibu mau pilih NCKL atau Inco. Kalau kapitalnya kecil, ya mungkin bisa masuk ke Inco karena harganya masih 500-an. Oke. Itu saja Bapak Ibu after market close untuk hari Jumat. Jangan lupa untuk voting weekly stock analysis. Nanti link untuk votingnya saya masukkan dalam deskripsi video. Jangan lupa juga untuk subscribe ke channel YouTube ini supaya Bapak Ibu mendapat update. Insya Allah kita bertemu di analisa lainnya. Itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.